Halo guys, ketemu lagi bersama KKB, kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Nah, masih dalam jalan-jalan virtual di history staycation kami di Pulau Dewata, Bali. Kali ini kami akan ajak teman-teman untuk mereview kawasan resort eksklusif dan pantai premium yang ada di sebelah selatan Pulau Bali. Kawasan apa sih yang eksklusif di Pulau Bali? Kami akan mengajak teman-teman ke hotel di kawasan Nusa Dua. Kawasan yang memberikan kesan tempat wisata yang mewah dan juga kerap kali menjadi lokasi penyelenggaraan acara-acara besar yang berskala internasional ya teman-teman di sini. Kali ini kami akan menginap di salah satu hotel bintang 5 yang ada di kawasan ini, yaitu Hotel Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Ke area hotel di kawasan Nusa Dua ini, teman-teman akan dapat atau akan dilakukan pengecekan sebanyak 2 kali nih. Jadi begitu teman-teman masuk ke kawasan Nusa Dua, itu kalian juga akan dicek oleh petugas. Kemudian untuk masuk ke area masing-masing hotel di kawasan ini, itu juga pastinya teman-teman akan dicek ya. Jadi di sini memang benar-benar dijaga banget teman-teman, dan memang se-eksklusif itu ya teman-teman kawasan Nusa Dua ini. Oke teman-teman, ini area masuk hotel Sofitelnya nih. Dari akses masuk ke area drop off-nya lumayan jauh ya teman-teman. Hotel Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ini adalah resort mewah bintang 5 yang bernuansa Perancis dengan taman tropis dan arsitektur modern yang elegan ya teman-teman. Setropis dan seelegan apa, nanti sama-sama kita lihat ya ke dalam. Dan ini area drop off-nya nih teman-teman. Begitu kalian masuk dari area drop off, kalian akan disambut oleh petugas nih. Nah setelah itu kalian akan langsung diantar ke area resepsionis untuk melakukan proses check-in teman-teman. Dan ketika menuju area resepsionis, kalian pasti akan terpukau melihat area lobby hotel ini teman-teman. Mulai dari pas kalian masuk di area drop off yang disambut dengan lonceng-lonceng yang bergantung di sisi kiri dan kanan yang ada di depan waterwall atau dinding air nih. Itu udah cantik banget sih menurutku ya gitu, estetik gitu ya tampilannya. Kemudian desain dari lobby itu sendiri di bagian dalam itu berbentuk seolah sedang berada di dalam kubah teman-teman, dengan perpaduan antara lantai granit dominan dengan warna coklat dan aksen kayu-kayu yang terlihat kokoh dan futuristik yang menjulang sampai ke bagian atasnya, serta ditambah dengan pencahayaan lampu yang bercahaya warm white. Ini kayak menjadikan tampilan lobby ini tuh lebih megah gitu ya. Jadi walaupun aksen ornamennya ini banyak dari kayu-kayu, tapi kayak mewah dan megah gitu. Di area lobby ini juga terdapat tangga yang turun ke lantai bawah teman-teman, yaitu adalah area restoran Cuisine, yaitu salah satu restoran yang ada di hotel ini yang menampilkan masakan Indonesia, India, Tiongkok, Singapura, Thailand, dan Jepang. Dan untuk area resepsionisnya, area ini terdapat di balik pintu besar yang ada di sisi sebelah kiri teman-teman. Dan di depan pintu juga sudah ada staf hotel yang bertugas untuk berjaga. Dan ini area resepsionisnya teman-teman. Luas ya teman-teman untuk area resepsionisnya untuk kita melakukan proses check-in maupun check-out nih. Di sini juga tersedia sofa-sofa untuk kalian menunggu nih sambil antri mungkin ya, atau menunggu proses check-in maupun proses check-out-nya. Terlihat di sini ada beberapa meja juga yang mungkin kalau semisal ramai semua meja ini difungsikan gitu ya. Tapi saat kami menginap ini beberapa meja tidak difungsikan gitu. Nah, setelah selesai proses check-in dari area resepsionis tadi, kami keluar dan kami ingin menikmati area lobbynya sebentar nih, teman-teman. Di sini ada banyak sofa yang bisa kalian gunakan juga ya, teman-teman, untuk sekedar duduk-duduk menikmati area lobby atau
atau menikmati pemandangan luar yang disuguhkan dari kaca-kaca di lobi ini. Di sini juga ada area lounge-nya teman-teman. Dan untuk lounge di area lobi hotel ini namanya Libar. Kalian juga bisa nih untuk melakukan pertemuan dengan rekan kerja atau sekedar berkumpul dengan teman ataupun keluarga yang datang berkunjung yang mungkin ada di daerah Bali gitu ya. Karena di lounge ini proper teman-teman, dan tempatnya juga nyaman gitu. Sambil kalian juga bisa nikmatin teh, kopi, ataupun minuman segar dan beberapa menu makanan yang ada di Libar ini teman-teman. Seperti yang saat ini kami nikmatin di area lounge ini, kami memesan minuman segar nih teman-teman. Tapi kami lupa ini tuh namanya minuman apa ya di menunya, mohon maaf ya. Tapi saya ingat banget waktu itu saya mesennya minuman yang seger-seger pokoknya gitu. Nah, setelah kami selesai menikmati minuman segar dan menikmati area lounge Libar ini, kami dihampiri oleh petugas hotel teman-teman untuk diantar ke kamar nih. Dan ternyata di perjalanan menuju kamar di area lobi ini itu terdapat toko atau butik ya teman-teman yang menjual beberapa pakaian, kemudian juga pernak-pernik hiasan ya untuk cindera mata, serta beberapa perlengkapan renang juga nih atau bermain pasir gitu ya untuk anak-anak, dan beberapa pernak-pernik lainnya gitu. Jadi memang cukup lengkap ya untuk area lobby dari hotel ini. Dan dari lantai sini juga terlihat ya teman-teman, ke bawah ini ada area bagian depan dari restoran cuisine tadi. Kemudian juga di sisi lainnya nih ada area parkiran bugikar yang di lantai bawah. Dan sekarang kita menuju kamarnya yuk teman-teman. Sambil kami juga diantar oleh salah satu staf hotel yang bertugas untuk menuju kamar. Kamar kami letaknya ada di satu lantai ke bawah dari area lobby teman-teman. Jadi bisa lewat lift ataupun lewat tangga nih teman-teman. Tapi karena saya penasaran kalau lewat tangga itu gimana, jadi saya mencoba untuk lewat tangga aja teman-teman. Dan ini pemandangan semisal kalian mau lewat tangga aja nih teman-teman. Jadi memang nggak terlalu tinggi ya. Tapi kalau semisal teman-teman males naik turun tangga untuk ke lantai bawah, jika teman-teman kamarnya di lantai bawah dari lobi gitu, kalian bisa pakai lift aja nih. Dan ini kamar kami teman-teman, kamar nomor C3001. Yuk kita masuk. Dan seperti ini kamarnya. Oke, begitu masuk di sisi sebelah kanan ini ada area wardrobe teman-teman. Di sini bisa meletakkan koper dan barang-barang bawaan yang kalian bawa nih. Di ruangan ini juga tersedia satu bathrobe atau jubah mandi. Kemudian ada gantungan pakaian juga, ada meja setrika. Kemudian ada bantal tambahan ya di sini, ekstra bantal yang ada di atas itu. Kemudian juga ada mini brankas, ada kabinet kecil untuk meletakkan pakaian, dan ada laundry bag juga beserta press listnya jika teman-teman butuh nih untuk laundry. Disediakan juga di sini 2 buah pasang sendal, ada waslapnya juga teman-teman buat kalian elap-elap ya. Mungkin yang punya anak bayi juga perlu nih waslap. Oke, kemudian kita lanjut ke sisi sebelah kiri dari pintu masuk ya. Nah, di sini ada partisi kayu teman-teman yang jika digeser ini adalah area kamar mandi nih. Nah, toiletries di sini tuh lengkap banget. Ada bathtub, kemudian ada satu jubah handuk juga yang disediakan. Ada area closet dan shower yang terpisah ya di sisi kiri kanannya juga, yang diberi pembatas dengan pintu kaca. Di sini tersedia area kloset duduk yang dilengkapi dengan tisu dan telepon juga di dalamnya, serta lukisan sebagai ornamen hiasan. Lanjut, di sebelah bathtub ini tersedia cermin yang sangat besar dengan hiasan lampu di sisi kiri kanannya. Lalu di sini juga tersedia wastafel. Kemudian disediakan juga 2 buah gelas untuk berkumur, 2 buah air mineral, kemudian sabun batangan untuk cuci tangan,
tisu, 2 buah handuk kecil, dan amenities yang ada di dalam kotak. Ini lengkap banget teman-teman, di dalamnya ada 2 buah dental kit, cotton pad, shower cap, cotton bud, sisir, conditioner, dan lotion. Kemudian di area cermin ini juga tersedia cermin rias dan stop kontak ya teman-teman. Nah, di sisi sebelahnya, di balik pintu kaca yang terdapat handuk besar di gagang pintunya, ini adalah area shower nih. Di dalamnya tersedia juga area duduk untuk teman-teman ketika bershower ya. Jadi nggak capek berdiri ya. Jadi kalian bisa sambil duduk juga sambil ngebersihin badan. Kemudian di sini ada shower gel dan ada sampo yang disediakan di botol yang menempel di dinding ini. Kemudian di sini juga untuk showernya tersedia 2, yaitu ada rain shower di bagian atas dan ada hand showernya juga nih teman-teman. Oke, kita tutup lagi partisi pembatas atau pintu area kamar mandinya ini ya. Nah, di seberang partisi kamar mandi ini adalah ruang tidur teman-teman. Di sini juga tersedia sofa yang cukup besar ya. Yang di sisi sebelah kirinya ada partisi pembatas dengan area wardrobe tadi teman-teman. Kemudian di sisi sebelah kanannya ini ada kaca untuk melihat ke sisi luar area kamar hotel, yang sudah dilengkapi juga tentunya dengan tirai ya teman-teman. Jadi kalau sudah malam atau gelap, kalian bisa tutup kacanya dengan tirai ini. Kemudian di sudut depan area wardrobe, di sini tersedia kabinet kecil yang unik karena selain meja kotak, di sini ada juga yang berbentuk seperti tong besar teman-teman. Nah, di sini tersedia termos pemanas air, kemudian kopi, teh, gula pasir, gula merah, creamer, 2 buah cangkir beserta piring kecil, kemudian 2 buah sendok, dan ada juga nih 2 buah gelas kaca, bahkan tersedia juga 2 buah gelas whisky. Dan di dalam kabinet yang menyerupai tong ini, di dalamnya di sini juga terdapat minibar nih teman-teman, yang bisa kalian pakai untuk menyimpan makanan ataupun minuman yang teman-teman bawa ya. Dan tersedia juga tempat kecil-kecil untuk teman-teman menyimpan barang-barang nih. Dan ini area ranjang tidurnya. Ranjang ini berukuran king size ya, lengkap dengan kursi di bagian bawah ranjangnya juga nih. Terlihat manis ya ranjang tidurnya dengan adanya dekor yang diberikan oleh pihak hotel yang menyerupai angsa-angsaan ini ya. Oke, di ranjang ini di sisi kiri dan kanannya terdapat lampu tidur di atas meja kecil ya teman-teman, dengan cahaya lampunya warm white. Kemudian untuk di meja sisi kiri ranjang di sini tersedia telepon, kertas, dan ballpoint juga, serta terdapat juga tombol-tombol saklar lampu dan stop kontak nih. Untuk di bagian bawah mejanya terdapat laci kecil yang di dalamnya di sini diberikan petunjuk arah untuk arah kiblat atau arah sholat bagi teman-teman yang muslim ya. Selain itu juga disediakan juga nih di sini autan untuk teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau duduk-duduk santai di teras biar aman gak digigit nyamuk-nyamuk itu atau serangga, teman-teman bisa nih olesin autan ini gitu. Dan untuk meja di sisi kanan ranjang, di sini tersedia kotak kecil yang mungkin bisa kalian manfaatkan untuk menyimpan barang, serta terdapat tombol saklar lampu dan stop kontak juga ya teman-teman, selain lampu tidur. Kemudian persis di depan ranjang tidur ini terdapat televisi yang berukuran cukup besar, serta meja kecil di bagian bawahnya yang bisa kalian gunakan untuk meletakkan barang-barang nih teman-teman. Di sini juga terdapat 1 buah stop kontak di bagian dinding bawah meja ini. Nah, di kamar ini juga tersedia 1 buah meja kaca kecil lengkap dengan kursinya nih. Oh ya, karena perjalanan kami kali ini di Bali masih dalam rangka anniversary ya teman-teman. Jadi kami konfirmasi ke pihak hotel pemesanan kamar ini untuk perayaan anniversary pernikahan kami. Nah, meja kaca kecil ini ternyata diberi sedikit sentuhan dekorasi nih. Namun kurang tepat ya. Untuk tulisannya di sini tertulis Happy Honeymoon.
Kami juga diberi cake mini di atas piring yang diberi sedikit sentuhan dekor juga. Ya, kami sangat appreciate ya ke pihak hotelnya yang sudah memberikan sentuhan dekorasi di kamar kami saat kami menginap, yang menjadikan momen anniversary kami jadi lebih romantis. Di dekat meja kaca ini terdapat stop kontak dan tombol saklar yang tersembunyi di balik partisi ini nih teman-teman. Jadi kamar ini tuh nggak usah khawatir kekurangan stop kontak ya kalau teman-teman butuh untuk ngecas handphone ataupun cas laptop mungkin gitu. Karena di sini banyak banget stop kontaknya. Nah, kamar ini adalah tipe kamar luxury plung pool, teman-teman, yang memiliki teras dan juga area kolam renang pribadi nih. Yuk kita lihat langsung di balik pintu yang tertutup tirai ini untuk teras dan kolamnya. Dan ini area terasnya. Di sini tersedia satu buah kursi rotan goyang dan satu buah ayunan rotan nih, teman-teman. Nah, ini area kolamnya nih. Anak kami tuh udah langsung minta main air begitu tahu ada kolam di sini. Jadi Pak Su yang saya minta ikut dampingin anak untuk main air di kolam nih biar aman. Di sini juga tersedia satu buah kursi sunlonger ya teman-teman, yang bisa kalian gunakan mungkin untuk berjemur atau sekedar bersantai gitu ya. Kemudian juga di sini terdapat area taman kecil dan akses keluar kamar dari area belakang kamar hotel ya teman-teman. Nah, begini nih kurang lebih penampilan dari area belakang kamar hotel yang kami tempati. Karena kamar kami sepertinya di bagian ujung, jadi untuk sisi sebelah kanan kami ini kosong teman-teman, hanya ada area taman. Namun untuk di sisi sebelah kiri kami ini ada unit kamar lainnya yang setipe dengan kamar kami. Namun kamar-kamar di sebelah kiri kami ini tersedia gazebo di depan pintu akses kamar yang di belakang, karena sepertinya lahan unit yang di sebelah kiri ini lebih panjang ya dibanding kami gitu. Oke teman-teman, sekarang kami ingin mengajak anak kami untuk main ke area playgroundnya nih yang ada di hotel ini. Namanya Kids Villa. Di perjalanan menuju area playground ini kami melihat ada beberapa area yang pada saat kami menginap dalam tahap renovasi nih. Tapi ini nggak mengurangi kenyamanan kami saat kami menginap di hotel ini, karena sepanjang jalan ini kami disuguhkan dengan pemandangan area hotel yang megah, asri. Kemudian juga ada area kolam renang yang cantik banget teman-teman. Dan untuk kolam renang di sini tuh luas banget loh. Nanti kita lihat ya. Di sepanjang jalan ini juga kalian akan melihat dinding yang berisikan informasi, baik itu informasi area hotel ataupun informasi dari layanan yang disediakan oleh hotel teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bar yang ada di hotel ini teman-teman. Namanya Loh Pool Bar. Jadi teman-teman gak perlu khawatir gimana kalau berenang kelaparan atau haus gitu ya, karena kalian bisa langsung aja nih pesen makanan dan minuman dari pool bar ini. Dan ini pemandangan area kolam renangnya teman-teman. Kolamnya tuh luas banget. Di sini ada area kolam renang untuk dewasa juga dan ada juga yang untuk anak-anak. Jadi memang terpisah ya. Dan untuk kolam renang anaknya pun ini cukup luas teman-teman. Next mungkin kami akan ajak anak kami juga untuk menikmati kolam renang di sini ya. Sekarang kita ke kids clubnya dulu ya teman-teman. Dan ini area playgroundnya teman-teman. Nah, playground atau kids club ini namanya adalah Kids Villa teman-teman. Di bagian dinding di luarnya ini juga terdapat agenda kegiatan nih buat anak-anak, dan kegiatan itu banyak banget dan beragam. Jadi kalian yang bawa anak kecil di sini nggak akan bosen nih. Ada kegiatan yang berbayar dan ada juga yang tidak nih, tinggal kalian sesuaikan aja. Untuk jam operasionalnya sendiri itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore ya. Dan pada saat kami menginap, untuk pengunjungnya ini dibatasi maksimal hanya 10 anak saja, termasuk dengan pendampingnya juga. Dan di Kids Club ini ada area indoor dan juga ada area outdoornya nih teman-teman. Baik indoor maupun outdoor, areanya tuh luas banget buat anak-anak bermain di sini.
dan mainannya juga cukup variatif juga ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir anak-anak akan saling berebutan, tinggal kalian awasin aja gitu ya untuk para pendampingnya. Nah, karena hari sudah mulai sore, kami juga ingin mengajak anak kami untuk melihat area pantainya. Jadi untuk di area Kids Club-nya ini kami tidak berlama-lama ya teman-teman, hanya sebentar aja nih. Di hotel ini tuh banyak banget tersedia layanan dan aktivitas yang ditawarkan loh. Di antaranya ada bulu tangkis, sepedaan, dan surfing. Nah, untuk stand yang menyediakan sepeda dan alat surfing ini berdekatan dengan area Kids Club nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau sepedaan atau surfing silahkan datang ke stand ini ya. Dan selain itu di hotel ini juga menyediakan layanan spa dan ada gym juga teman-teman. Nah, spa-nya ini menarik sekali ya. Ada yang di indoor, ada juga spa yang di outdoor. Untuk spa yang di outdoor ini kalian bisa langsung menikmati pemandangan pantai atau mungkin mendengarkan suara ombak laut secara langsung ya. Karena spanya itu dilakukan di gazebo-gazebo di tepi pantai persis. Nah, untuk kalian yang tidak mau terlihat pada saat di gazebo tersebut, kalian bisa menutup tirai di gazebonya teman-teman. Selain itu, di hotel ini juga terdapat banyak venue nih teman-teman yang ditawarkan untuk kalian yang ingin mengadakan acara penting atau acara spesial. Salah satunya adalah venue couple ini nih, namanya Jewel Box Couple. Buat kalian yang ingin mengabadikan momen spesial dengan pemandangan cantik ke arah laut namun tetap teduh, nah mungkin couple ini bisa menjadi opsi kalian dalam pemilihan venue ya teman-teman. Di sini juga tersedia fasilitas permainan engklek atau tapak bintang nih teman-teman. Ini juga ada fasilitas untuk olahraga panahan. Nah, kalian bisa konfirmasi aja ke petugas atau pihak hotelnya untuk penggunaan fasilitas tersebut ya. Dan ini area pantainya teman-teman. Terlihat luas banget ya teman-teman untuk area di bibir pantai ini ya. Mulai dari bagian depan Keppel sampai di area pasir putihnya. Nah, di pantai ini pasirnya bagus banget teman-teman dan bersih ya, tanpa karang. Jadi anakku nih bebas banget main di sini ya. Selain itu di sini juga banyak tersedia sunlanger dan bale-bale sofa yang disediakan oleh pihak hotel ya teman-teman, yang bisa kalian pakai untuk sambil menikmati pemandangan laut. Nah, anak kami nih gak boleh banget papahnya gitu ya menikmati pemandangan laut. Papahnya lagi duduk-duduk santai, dia tiba-tiba udah menuju bugikar yang sedang berhenti di tepi pantai teman-teman. Dan ternyata bugikar ini adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Sofitel ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke pantai atau mau ke kamar, males jalan gitu ya karena mungkin jauh dari lokasi kamar ke pantainya, kalian bisa nih pakai layanan bugikar ini. Tapi untuk rute bugikar ini tidak melewati area kolam renang ya teman-teman. Sepertinya dia melewati sisi samping dari area hotelnya ya. Dan ternyata sisi samping tersebut di jalan yang tepat di seberang pintu belakang kamar yang kami dapatkan teman-teman. Jadi untuk station atau pangkalan dari bugikar ini itu deket banget sama kamar kami teman-teman. Nah begitu sampai saya langsung bergegas turun gitu kan, supaya bapaknya tuh bisa balik lagi ke pantai untuk ngejemput tamu-tamu yang lain yang mungkin ingin balik ke kamar dari pantai. Tapi begitu saya turun ternyata anak saya tantrum gak mau turun teman-teman, masih belum puas kayaknya naik bugikarnya. Akhirnya kami ikut bapaknya lagi untuk kembali menuju ke pantai teman-teman, sambil nyenengin anak kami lagi ya kan dari bugikar ini. Sama kami juga mau lihat kafe-kafe atau resto di sekitar pantai sih, karena tadi ada resto atau kafe yang kami belum sempat lihat ya. Di sana itu ada apa aja gitu. Jadi kami masih mau menjelajahi area tepi pantainya. Dan sesampainya kami di titik awal naik bugikar dari pantai tadi, bapaknya ternyata masih lurus sedikit teman-teman. Nah ini melewati Toya Beach Bar and Grill, salah satu restoran yang ada di Sofitel ya teman-teman. Nah untuk berputar balik
di sini kami turun. Alhamdulillah anak kami mau nih diajak turun di sini. Jadi kami nggak ikut bapaknya untuk balik lagi. Kemudian di sebelah Toya Beach Bar and Grill tadi, ini ada Menara Beach House teman-teman. Nah, Beach House ini ternyata masuk ke dalam grupnya Ismaya teman-teman. Beach House ini menggabungkan nuansa Bali tradisional dan juga modern. Selain itu di sini juga terdapat kolam renang yang cukup besar nih, bisa buat teman-teman sambil nikmatin restorannya ya, beach house-nya, sambil teman-teman juga bisa nikmatin pemandangan area pantai atau laut yang cantik. Dan diiringi musik juga ya tentunya di sini. Kemudian di sebelah kiri dari Menara Beach House ini adalah salah satu venue yang dimiliki Sofitel juga teman-teman. Saya kurang tahu ini namanya venue apa. Nanti kalian bisa cek langsung ke pihak hotelnya ya jika tertarik untuk mengadakan acara spesial di venue ini. Dan ternyata venue di sebelah Menara Beach House ini merupakan venue di bagian sudut dari area Hotel Sofitel teman-teman. Karena setelah itu nggak jauh ada pembatas ya yang menandakan bahwa Sofitel hanya sampai di sini aja batasnya gitu. Dan karena hari sudah mulai senja, kami memutuskan untuk balik ke kamar hotel nih teman-teman. Ini melewati taman yang tadi sempat putar balik Bugikar ya, yang ternyata ini adalah area mini football. Jadi bisa nih anak-anak atau kalian mungkin ingin berolahraga football mini di sini gitu. Dan ini pemandangan area hotel dan area kolam di senja hari. Cantik ya teman-teman, dengan penerangan cahaya warm white yang sudah mulai menyala dan bertaburan di mana-mana, bikin hotel ini terlihat semakin megah ya teman-teman. Kesan megah dan mewahnya tuh berasa ya, kelihatan gitu ya. Suasana kayak gini tuh cocok banget gak sih teman-teman buat kalian yang mungkin mau honeymoon ya kan, atau merayakan anniversary kayak kami gitu. Karena memang senja, syahdu, dan nuansa romantisnya tuh berasa ya, jalan-jalan di taman kayak gini berdua sama pasangan. Kalau kami kan udah ada anak nih ya, jadi ya anak kami juga ikut gitu. Tapi tetap aja kesan romantisnya tuh, senja syahdunya tuh dapet. Kalau aku sih suka ya suasana kayak gini. Kalau kalian gimana nih? Dan ini salah satu area restoran teman-teman, yang tadi sempat kita lihat juga ya dari lobi atas, yaitu area restoran cuisine yang biasanya digunakan untuk sarapan tamu-tamu hotel di pagi hari teman-teman. Jadi besok kami akan sarapan di sini nih. Dan untuk makan malam kami tidak makan di area hotel teman-teman. Kami makan malam di daerah Pasar Ikan Kedonganan karena Pak suami mau nostalgia makan seafood di daerah sana katanya. Jadi kami ke pasar untuk memilih seafood yang fresh, kemudian diolah langsung di restoran yang ada di sana ya, atau rumah makan yang ada di sana. Dan ini sepulangnya kami dari daerah Kedonganan teman-teman. Gini ya untuk penampilan kawasan Nusa Dua di malam harinya. Nah, ketika kami menginap, ternyata begitu kami kembali dari makan malam, cukup ramai area hotelnya. Bahkan dari awal masuk ke kawasan Nusa Dua, tadi sudah terlihat ya, ada polisi, kemudian juga Brimob, dan ada dari TNI juga dari PM yang bertugas atau yang berjaga di sekitar kawasan Nusa Dua, termasuk di area hotel Sofitelnya. Karena memang sepertinya ada acara penting juga di hotel ini teman-teman, jadi cukup ramai untuk area drop off-nya. Oke, karena kami sudah sampai hotel, sudah kenyang juga makan malam tadi di daerah Pasar Kedonganan. Jadi sekarang kami lanjut istirahat teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kami sarapan nih. Di hari kedua kami menginap di sini teman-teman.
Nah, untuk sarapannya ini seperti yang saya spill sebelumnya, kita sarapan di Cuisine restoran teman-teman. Cukup ramai ya untuk area restorannya teman-teman, karena tamu yang menginap juga cukup banyak ya di hotel ini. Nah, untuk pilihan makanan di restoran Cuisine ini sangat variatif teman-teman. Saking banyaknya dan saking variatifnya untuk pilihan menu di restoran Cuisine ini, kami tuh sampai bingung mau milih menu makanan yang mana ya, karena kayaknya semuanya enak-enak gitu ya kalau dilihat, tapi perut itu tidak bisa untuk menampung semua makanan yang ada di sini, sekalipun untuk mencicipi dikit-dikit gitu. Untuk area makannya juga teman-teman bisa pilih ya, mau di indoor atau di outdoor. Kalau kami memilih di area outdoor nih teman-teman. Nah, ternyata teman-teman untuk area outdoor ini ada pemandangan tambahan ya teman-teman di sini, yaitu pemandangan tupai yang berlarian di pohon-pohon teman-teman. Nih, teman-teman lihat nggak? Dia tuh ada di atas pohon, dari ranting ke ranting ya gitu, dari pohon ke pohon dia tuh lompat-lompat. Dan baik dari pengunjungnya ataupun tamu-tamu hotel yang sarapan di sini, ini mereka juga malah terhibur ya dengan adanya tupai. Banyak juga yang ngasih cemilannya gitu ya, atau sedikit makanannya nih untuk disuapin ke tupai-tupai nih. Kayak suami saya ini nih ngasih makanan ke tupai gitu kan, dan anak saya terhibur juga gitu dengan melihat papanya memberi makan hewan tupai ini. Karena kami menginap di hotel ini 3 hari 2 malam, untuk sarapan di hari ketiga kami milih area indoor teman-teman, karena ternyata di area indoor ini, di restoran ini tuh ada area mini playgroundnya. Jadi pas tadi masuk gitu ya, sebenarnya udah dari kemarin sih masuk, cuma kemarin anak kami belum excited gitu ya, dan Pak Su juga ingin makannya di outdoor gitu. Nah, cuma di hari ketiga ini kami memilih untuk di area indoor karena anak kami udah pengen turun langsung ke area playgroundnya. Jadi sambil sarapan kami memilih meja yang terdekat dengan area playground, sambil kami juga mengawasi anak kami yang bermain di area playground teman-teman. Nah, selesai sarapan, kami ingin berjalan-jalan di area sekitar hotel teman-teman. Ingin lihat bagaimana suasana pagi hari dari hotel ini gitu ya. Kami memilih ke area kolam renang, ingin lihat juga gimana suasana kolam di pagi hari gitu, apakah ramai atau tidak. Dan ternyata sepi ya teman-teman untuk area kolamnya di pagi hari, mungkin karena masih males bangun atau masih pada sarapan kali ya tamu-tamu hotelnya, jadi masih sepi banget area kolamnya. Nah, setelah dari kolam kami langsung kembali ke kamar nih. Tapi kali ini Pak suami mengajak ke kamar sambil berjalan-jalan lewat area taman belakang dari kamar kami teman-teman. Jadi ya begini, kami masuk ke kamar dari area taman belakang. Oh ya, pada hari kedua kami menginap, ada kerabat yang tinggal di daerah Bali juga. Ini berkunjung ke hotel teman-teman, sekalian silaturahmi juga. Dan ternyata anaknya tuh seneng banget lihat kolam. Jadi begitu datang udah langsung gak sabar dia ngajak untuk main air di kolam. Dan akhirnya ada juga ya teman main air anak kami nih, yaitu kakak sepupunya. Pas anak-anak kami main air, ternyata banyak juga anak-anak para tamu hotel yang lagi main air juga teman-teman. Jadi kolamnya nggak terlalu sepi ya gitu, dan nggak terlalu ramai juga sih, karena area kolamnya nih luas. Jadi meskipun ada banyak anak-anak yang bermain, tetap aja terasa luas dan nggak berdesak-desakan juga. Betah banget anak-anak main air di sini, ini dari sore sampai menjelang malam baru mau diajak ke kamar mereka. Pas yang anak-anak lain udah pada pulang ke kamar, udah pada kembali ke kamar, nah akhirnya mereka juga mau untuk diajak
balik ke kamar nih. Tapi begitu sampai di kamar, bukannya bilas mandi, malah masih lanjut main airnya di kolam belakang kamar. Karena kolam belakang kamar ini juga terang dan ada lampunya ya di dalam kolamnya. Jadi nggak apa-apa nih, saya dan suami izinin mereka main air. Sambil anak kami juga olahraga kalau di kolam ini. Soalnya kakinya masih ngambang kan ya, belum sampai ke lantai dasar, ke dasar kolamnya. Jadi lumayan bisa gerak-gerak kakinya, olahraga. Sampai mereka pada kedinginan, baru mereka mau diajak udahan main airnya. Dan setelah itu baru mereka bilas, terus lanjut makan dan istirahat. Dan keesokan harinya menjelang check out di hari ketiga kami di hotel ini, kami ikut kelas memasak teman-teman. Karena paket menginap yang kami pesan ini kebetulan sudah termasuk dengan kelas memasaknya juga. Jadi kami ikut kelas memasak sebelum kami meninggalkan hotel ini. Karena Pak suami nggak mau ikutan kelas masaknya, jadi yang ikutan kelasnya ini saya dan anak sepupu saya nih yang lagi main ke hotel. Dan kelas memasak kami ini dilakukan di restoran Toya Beach Bar and Grill teman-teman, yang ada di tepi pantai. Jadi kami langsung bergegas ke sana untuk mengikuti kelas memasaknya, dan Pak suami ke area lobby ya, karena melakukan proses check out kamar. Nah, ketika kami sampai di restoran tersebut, ternyata sudah disiapin nih teman-teman untuk persiapan kelas memasaknya sama pihak restoran Toyanya dan chef yang akan mendampingi kita untuk ngajarin kita masak. Seneng banget rasanya buat saya yang nggak bisa masak terus ikut kelas masak, apalagi bareng chef kayak gini, dan jadi kenang-kenangan yang berkesan ya buat saya terutama. Apalagi chef ini adalah chef salah satu hotel terbaik di Nusa Dua Bali ini ya teman-teman. Selain itu chefnya juga ramah banget loh, dan sabar banget ngajarin saya dan ponakan ya, anak sepupu saya ini. Ngeliatin, ngebantuin chef masak tuh sesuatu banget rasanya. Ini tapi nggak tahu sih, kalau saya nganggapnya ngebantuin ya, tapi kalau chefnya mungkin nganggapnya kami ngerecokin atau ganggu kali ya, karena kalau chef kan biasa masaknya cepet, satset gitu, sedangkan saya tuh belum terbiasa masak gitu kan, jadi kayak ngiris-ngirisnya aja tuh lama gitu kan. Dan untungnya chefnya tuh sabar banget teman-teman. Nah, waktu itu menu yang kami buat ini kalau nggak salah betutu teman-teman. Kita mengolah daging bebek ya di sini. Daging bebek yang udah diolah dulu setengah matang gitu ya sama chefnya. Jadi daging bebeknya udah empuk, udah nggak perlu lagi direbus atau diapain ya. Udah diolah setengah matang teman-teman sama chefnya. Jadi pas kita ikut kelas masak itu udah tinggal nerusin aja. Karena kalau untuk bikin daging bebek ini empuk, itu kata chefnya tuh butuh waktu yang lama buat ngeempukin dagingnya ini gitu. Menu betutu ini didampingi juga dengan ketupat ya teman-teman. Jadi ini kayak makan siang kami sebelum check out gitu ya, yang dilakukan di hotel ini. Dan ini jadi salah satu kenangan yang berkesan juga buat saya, buat keponakan saya. Nah, sekian teman-teman review dari kami keluarga bahagia dari KKB gitu untuk sesi review di Hotel Sofitel Nusa Dua Beach Resort ini ya teman-teman. Apakah teman-teman tertarik dan berminat untuk berlibur atau staycation di hotel ini? Kalau saya sih masih berminat ya gitu. Semoga nanti di lain waktu kami ada kesempatan lagi untuk menginap di hotel ini. Oke, kalau gitu sampai ketemu di review-review kami berikutnya. Jangan lupa untuk di follow akun channel YouTube kami, kemudian di like dan di share. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi teman-teman.